Halo kawan semua, kali ini Vin Podcast ingin menceritakan pengalaman dari teman saya Sarah. Yuk, mari kita dengar. Hai semua, gue mau ceritain pengalaman gue di Papua semasa SMA. Kejadiannya terjadi sekitar 6 tahun lalu, 2014. Jadi malam itu gue sama kakak gue, kita udah mau beranjak untuk tidur, tapi kita lupa dan kita teringat kalau kita masih punya rendaman baju seragam yang belum kita selesain. Mau gak mau kita harus selesain. Akhirnya kita bangun, kita ke tempat ke belakang lewat dapur. Jadi kita punya tempat satu bak besar untuk penyimpanan air, untuk kalau ada krisis air atau apapun itu, gue gak ngerti, emang udah ada di situ. Nah, di belakang ruangan itu tuh udah langsung kebun yang luas di belakang dan banyak pohon-pohon, dan terbilang sepi juga sih daerah rumah kita karena letaknya agak di dataran tinggi gitu, namanya Angkasa Pura. Akhirnya bermodalkan satu lampu, kita berdua di situ mulai ngerjain cucian kita. Waktu itu sepi banget dan cahayanya itu sumbernya cuma dari kita. Jadi di luar itu udah gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Cuma ada suara jangkrik doang. Dan udah cukup lumayan dingin sih, karena itu kayak di pegunungan gitu. Gue sama kakak gue lanjutin cucian kita, tiba-tiba gue ngedengar ada kayak sedikit suara di belakang gue, suara cekikikan cewek. Tapi kecil banget, samar-samar. Waktu itu gue posisinya berdiri di dekat halaman belakang, kakak gue lebih ke dekat pintu rumah, jadi gue lebih dengar. Gue pikir itu halusinasi gue doang karena itu udah malam dan gue ya rada takut juga, pengen cepet-cepet selesaiin baju cucian. Tapi ya akhirnya gue lanjut, gue gak hirauin suara itu. Selang beberapa menit, suara itu datang lagi, lebih kenceng dari sebelumnya. Gue udah yakin ini emang suara cekikikan, tapi gue nggak tahu suara siapa. Dan mungkin karena gue lagi malas dan belum takut banget, jadi gue nggak hirauin aja gitu. Dan gue ngeliat kakak gue, mau ngecek dia denger apa enggak. Karena kalau dia denger, dia bereaksi, dia takut, gue jadinya ikutan takut dan kita bakal kabur gitu. Akhirnya ya udah, gue pura-pura aja nggak dengar. Kita lanjut bilas bajunya, kita ngecek-ngecek. Akhirnya selama beberapa menit lagi suara itu datang lagi. Nah kali ini volumenya itu udah lebih kencang, sampai kakak gue pun noleh. Waktu kakak gue noleh, gue gak mau langsung noleh juga. Nah tiba-tiba dia ngeliat gue dan gue ngeliat dia. Terus kita tatap-tatapan sekitar berapa ya, 3 detik gitu, kayak nyadar gak sih, dengar gak sih yang gue dengar. Akhirnya waktu gue mau nanya dia, kakak dengar nggak? Setelah gue tanya itu, suara itu datang lagi dan itu udah kayak ada cewek berdiri di situ. Seolah-olah kita nggak ngeliat, tapi suaranya itu kenceng, seolah-olah ada cewek berdiri di situ. Akhirnya ya udah dong, kakak gue kabur, dia teriak, gue jadi trigger gitu. Ngeliat dia gitu, gue jadi takut juga. Akhirnya gue juga kabur ke dalam rumah, kita teriak papa, kita teriak. Terus gue udah gak tahu itu seragam udah jatuh di lantai apa gimana waktu itu. Akhirnya bokap gue nanya kenapa. Terus kita ceritain gitu. Gue ceritain gue awalnya emang udah dengar, tapi gue kira itu cuman kayak pikiran gue doang. Nah bukannya malah prihatin, bokap gue malah narik kita balik ke tempat itu. Terus dia sambil nunjuk ke arah yang gelap, dia bilang, kamu kalau sama barang kayak gitu kamu gak boleh takut, kamu harusnya tantang dia. Kamu tantanglah nama Yesus. Terus gue cuma mikir, aduh boro-boro pak, boro-boro berdoa, ini aja udah lari gitu. Akhirnya ya udah, kita lanjutin cucian kita, ditemenin bokap gue. Kebetulan emang udah mau selesai. Abis itu kita masuk, kita berdoa sama-sama berempat sebelum tidur. Abis itu udah deh, itu aja kejadiannya. Sampai pagi sih gue masih shock. Nah itu salah satu pengalaman gue waktu SMA di Papua. Enjoy.
Sekian cerita dari teman saya Sarah. Cerita ini nyata dan tidak ada